Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan kesekian. Kita hari ini akan bicara tentang cancer. Salah satu penyakit yang tidak menular tapi sifatnya progresif. Semakin hari semakin parah, semakin banyak kejadian cancer di sekitar kita. Nah, bagaimana untuk bisa menghindari cancer, meminimalkan risiko cancer, atau bahkan mungkin menangani cancer? Tentu kita pakai POV seorang tenaga gizi ya dari bidang gizi. Oke, apa itu cancer? Di sini saya menyampaikan bahwa cancer adalah sekelompok penyakit ya, sekelompok kondisi di mana ada abnormal sel. Ada bagian dari sel atau reproduksi sel yang abnormal, tidak normal. Produksi sel tidak normal dan tidak bisa dikontrol. Ya, sel tubuh kita itu setiap hari berkembang, bertambah, kemudian mati, kemudian diganti sel yang baru. Itu sebabnya kulit kalian ya ada berkelupas, mungkin nggak lihat toh? Kulit kalian berkelupas, rambut kalian memanjang, dipotong lagi, panjang lagi, dan yang lain. Kalau teman-teman luka, sobek, luka atau apapun itu juga akan membaik. Itu semuanya ada pertumbuhan selnya. Ada sel yang memang harus mati dan itu sudah terprogram namanya apoptosis, ya, kematian sel yang terprogram. Jadi sel itu ada usianya. Misalnya sel darah merah usianya berapa? Ya, sekitar 120 hari. Sekitar sampai menjelang 100 sampai 120 hari, sel darah merah tidak lagi bisa bekerja dengan optimal. Dia akan melemah, mati, digantikan sama sel darahnya. Semua sel darah, semua sel di dalam tubuh kita normalnya seperti itu. Ada kontrol yang membuat dia tumbuh, berfungsi, berkembang, mati, digantikan yang baru. Seperti itu lagi. Tetapi untuk kondisi cancer nggak bisa terkontrol. Yang harusnya sudah mati, nggak mati. Salah satunya itu. Oke. Nah, di sini disampaikan bahwa di Amerika Serikat, cancer ini bertanggung jawab atas kematian 1 dari 4 kematian yang ada di sana. Dan menjadi nomor 2 yang paling sering setelah serangan jantung atau penyakit jantung. Jadi penyakit yang berhubungan dengan jantung. Jadi kematian pertama di Amerika, di Indonesia sepertinya juga sama. Ranking 2-nya penyebab kematian adalah cancer. Nah, tadi saya sampaikan sebelum kelas dimulai. Siapa berapa di kelas ini yang keluarganya ada masalah dengan cancer atau keganasan atau tumor dan yang lain. Beberapa sudah menyampaikan dan informasi di sini disampaikan bahwa hanya 5% cancer yang diturunkan. Kejadian cancer yang diturunkan. Jadi kalau kalian punya riwayat cancer dari keluarga, tidak usah berkecil hati. Peluangnya 5%. Apakah mungkin? Ya, bisa aja. Karena kalian punya genetik bekal yang kurang begitu menguntungkan. Tapi bukan berarti kalian akan mengalami itu. Hanya 5%. 90% ke atas itu justru karena ini. Kematian sel kematian kanker yang sebenarnya bisa dicegah. Jadi kejadian kanker yang mematikan itu sebenarnya bisa dicegah dan itu ada kaitannya sama gizi dan lifestyle. Apa contohnya? Poor diet. Poor diet itu di sini bukan berarti makannya sedikit. Poor itu jelek. Diet yang jelek. Diet yang jelek yang seperti apa? Nanti akan saya coba jelaskan. Artinya kalau diet yang jelek tentu bukan karena genetik. Ya. Diet yang jelek, physical inactivity, oh teman-teman mageran. Teman-teman, saya bersyukur nih, liftnya rusak. Hingga kemarin beberapa dosen ngeluh, wah capek gini-gini. Makan masih bisa berjalan dengan baik. Kecuali beberapa dosen yang memang ada permasalahan dengan persediaan dan yang lain ya, saya kemarin sampaikan kuliahnya semester 6 di bawah.
Mungkin ke depan akan ke bawah. Kemarin sudah saya sampaikan. Tapi kalau buat teman-teman yang tidak ada masalah, silahkan naik dan turun dengan hati-hati ya. Terus kemudian penggunaan alkohol. Tentu ini alkohol yang sifatnya tidak moderat, alkohol yang terlalu berlebih. Dan obesity. Ini menjadi sesuatu yang berhubungan dengan lifestyle yang bisa atau bertanggung jawab atas 90% kematian akibat kanker. Nah, mohon maaf ini graphic issues ya. Tetapi ini kaitannya untuk pembelajaran. Di sini ada dua gambar. Yang pertama adalah kasus kanker per 100.000 orang di Amerika yang baru. Jadi setiap tahun ada kasus-kasus baru. Ya, muncul kasus baru. Jadi kemarin nggak ada, sekarang ada. Gitu ya. Kalau yang sebelah ini adalah rata-rata kematian akibat kanker per tahunnya di Amerika Serikat per 100.000 orang. Kita bisa lihat ke bagian yang warnanya biru ini, diagram yang warnanya biru ini. Ternyata kejadian kanker payudara dan prostat ini di laki-laki dan di perempuan itu ternyata setiap tahun pertambahannya cukup banyak kasus baru. Ya, ini cuma contoh aja gambar kanker payudara. Terus kemudian kematian akibat kanker ranking pertamanya masih kanker paru. Habis itu baru kanker payudara. Ini adalah contoh paru yang sudah diangkat dari orang yang terkena kanker. Ya, ini bukan gambar saya ngambil dari bungkus rokok, bukan, tetapi ada sumbernya di bawahnya ya. Ini kan di bungkus rokok kan ada gambarnya itu toh. Orang baru tutupi aja, buka dengan baik, tutupi covernya ya. Bisa menikmati rokok dengan seksama gitu ya. Oke, nah lalu apa yang menyebabkan kanker? Apa etiologinya? Apa penyebabnya dari kanker? Hingga hari ini belum bisa disimpulkan apa yang fix menyebabkan kanker. Karena kejadian kanker itu dari sel yang normal sampai sel itu mengalami kerusakan mutasi itu butuh waktu yang tidak bisa diprediksi. Ya, waktunya cukup panjang dan dalam waktu yang panjang itu ada berbagai macam faktor yang saling berhubungan. Bisa genetiknya, misalnya tadi teman-teman yang punya riwayat genetik kanker dari keluarganya membawa bekal lebih rentan, ya, lebih rentan. Ketika gen kalian ketemu sama sesuatu yang mencetuskan, jadi lebih gampang bermutasi, ya, jadi lebih rentan genetik. Kondisi kesehatan, lingkungan, gaya hidup. Nah, di sini ada beberapa contoh, misal papak yang warna yang lingkaran ini adalah apa namanya proses terjadinya kanker ya atau karsinogenesis. Jadi yang pertama adalah bahan kimia yang bersifat karsinogen atau bahan kimia yang sifatnya bisa mencetuskan kejadian pembentukan sel kanker atau karsinogenesis. Apa contohnya? Ada PAH, polisiklik poliaromatik siklik hidrokarbon. Nanti ada singkatannya saya lupa. PAH itu adalah metabolit ketika kita mengolah lemak daging. Misalnya dibikin sate, dibikin apa namanya well done, steak, barbekyuan, daging yang dibakar. Nah, itu nanti ada produksi PAH. Kemudian ada nitrit, kemudian ada BPA. Ini yang lagi tren ya. Ada di mana BPA? Di plastik, di bahan makan, di wadah minuman, di botol galonan. Sekarang kalau teman-teman ngikutin, kemarin BP POM baru mengeluarkan revisi aturan label kemasan. Ini saya nggak tahu nih di teman-teman
kurikulum baru atau kurikulum lama diajarkan enggak isu tentang wacana tentang label kemasan. Ada informasi baru. Peraturan BPOM merevisi peraturan yang lama. Sekarang peraturan yang baru adalah setiap botol wadah kemasan khususnya minuman harus mencantumkan. Ini bunuh diri betul nih. Salah satu perusahaan besar. Ya, harus mencantumkan keterangan bahwa sewaktu, saya mungkin kalimatnya mungkin perlu direvisi, tapi intinya adalah sewaktu-waktu kemasan ini bisa melepaskan BPA. Ya. Kalau wadah kemasan seperti itu, Mbak Lila Loka nggak ada BPA-nya. Karena botol kayak gini bening nggak akan ada BPA. Yang ada BPA-nya itu kalau yang keruh biru, galon. Tapi kalau plastik enggak. Makanya saya bilang ini bunuh-diri. Dan diberi kesempatan 4 tahun untuk melabelkan semua galon yang diberikan di seluruh Indonesia. Atau wadah plastik atau tumbler-tumbleran ini seperti itu atau wadah mobil itu. Semua diberikan. Itu either itu free BPA atau memang yang mengandung BPA yang bisa melepaskan BPA-nya sewaktu-waktu. Misalnya kenapa? Karena kan nangkrep toh macet kan, kenapa sinar matahari terus menerus? Ya, ternyata BPA bertanggung jawab menjadi salah satu komponen karsinom. Nah, ini rame nih bisa berbondong-bondong berpindah ke yang ada manis-manisnya. Oke, yang kedua adalah ternyata ekses energi, kelebihan asupan energi, khususnya makronutrien. Kamu kelebihan makan lemak, kelebihan makan protein, kelebihan makan karbohidrat, itu nanti akan bertanggung jawab atas asupan energi yang bertambah. Asupan energi bertambah ada kaitannya nanti sama pembentukan karsinogenesis. Nanti akan didiskusikan di slide selanjutnya ada. Alkohol juga sama. Virus ternyata juga bisa memicu kejadian cancer. Tadi yang di depan ini adalah saya ambil dari jurnal yang bicara tentang kasus cancer di COVID-19. Ya, jadi ada kaitannya sama COVID-19 ini, cancer payudara. Nanti bisa diklik itu. Kemudian ada radiasi. Radiasi itu nggak cuma sinar matahari. UV aja, belum tentu tentang itu aja. Nggak cuma bicara tentang radiasi sinar matahari. Tetapi juga elektromagnetik. Oh, kamu hidup di bawah BTS. Oh iya, BTS. Bukan grupnya korupsi kita. Tapi tower biasanya tower itu tower pemantau sinyal. Kejadian kamu dulu. Terus hidup di gadget setiap saat. Itu kan membicarakan yang itu. Terus paparan yang itu misalnya kita tentu butuh waktu yang panjang. Bukan nggak nonton itu setiap hari. Tapi yang paling bertanggung itu sinar matahari. Itu sebabnya orang di tropis kulitnya berwarna lebih gelap karena ada skin protektornya. Maka kalau teman-teman dari yang hitam gelap pengen bersih bisa nggak? Bisa. Tapi kamu kehilangan kalian skin protektor terpapar sinar matahari lebih mudah terkena cancer kulit. Ya, jadi terima apa adanya. Hitam coklat ya nggak apa memang untuk warna kulit itu yang penting bersih dan enggak. Ya, ya karena memang bersihnya itu nanti ini cuma lukanya doang. Bagian kebutuhan ya radiasi. Maka boleh nggak terpapar sinar matahari terus menerus ya silakan ada waktu-waktu tertentu di mana UV-nya ada yang aman, ada yang berisiko. Oke, fokus lagi. Kemudian
asupan buah dan sayur yang lebih sedikit. Nanti ada kaitannya juga. Kenapa pola makan sayur dan buah yang sedikit itu bertanggung jawab juga atas kejadian cancer. Dan yang terakhir adalah paparan rokok. Paparan rokok selama ini kita cuma berpendapat bahwa rokok itu pasif sama aktif doang tuh, primer dan sekunder. Primer rokok, rokok primer itu artinya ya rokok. Dan rokok nggak cuma tobacco use ya, tapi juga ya itu termasuk rokok elektrik juga termasuk di dalam primer merokok. Kalau sekunder ya rokok pasif, kamu terpapar asap rokoknya ketika jamu merokok. Artinya kalau nggak disampaikan adanya oke, nah, intermezzo boleh tapi 5 detik aja, 10 detik aja. Oke, yang ketiga ternyata ada konsep namanya tertiary smoker. Apa itu? Pernah dengar? Primary smoker, secondary smoker, tadi ya, primary itu artinya kamu yang merokok, secondary artinya orang di dekatmu merokok dan kamu mungkin terpapar asap rokoknya, terpapar abunya, atau untungnya kamu tidak. Ada namanya tertiary smoker. Pernah dengar? Rokok tersier. Ada tangan ketiga. Adalah ketika teman-teman terpapar sisa-sisanya. Misal, oh kamu di ruang tunggu di fasilitas umum. Baru datang nih. Terus kemudian nggak bau rokok, nggak ada orang dan yang lain. Tetapi mungkin kemarin atau sebelumnya ada perokok di situ dan partikelnya nempel di kursi, di pantry, di mana-mana. Dan kamu memegang itu secara tidak sengaja, terus kemudian kamu mungkin menyentuh hidung atau apa, sehingga partikel tersebut masuk. Dan itu tidak bisa. Dan itu kita nggak sadari kan, kalau primary dan secondary kita bisa minggir, bisa teriak-teriak, atau dia yang minggir, atau kita nggak melakukan itu. Tapi tertiary smoker kita, ya jadi tangan jangan celupkan, nggak usah pegang-pegang, apa dipegang, masukin mulut, bau apa sih? Ya, oke, ini yang mudah-mudah dulu. Kemudian ada bicara tentang prevention, saya ambil dari ACS, American Cancer Society 2018. Dia menyampaikan bahwa untuk yang nggak merokok, maka tadi saya kasih tulis ya, untuk yang tidak merokok secara pasif, artinya yang tertiary ataupun yang secondary smokers, ini the most important modifiable determinant, artinya yang bisa dimodifikasi, artinya yang bisa kalian lakukan. Kalau genetik bisa dimodifikasi. Bertambahnya usia, nggak bisa. Semakin bertambahnya usia, semakin rentan tubuh kita. Agar kita nggak bisa nawal. Tapi ada hal-hal yang masih bisa kita kendalikan. Yang pertama, weight control. Ya, kontrol berat badan. Saya nggak bosan-bosan ngomongin kalian gemuk sebelum masuk stikes, orang tua. Tapi jadi masalah kalau sudah masuk stikes malah nambah atau tetap. Itu jadi masalah. Ini kampus kesehatan. Jadi harusnya dapat promosi kesehatan lebih sering, terpapar informasi kesehatan lebih sering, lebih sering. Weight control itu bukan lagi anjuran, it's a must, it is wajib putih. Kalau bagi yang belum, semoga tidak Allah turun ya. Sehingga setelah ini ikut kelas isu belum tercerah, ikut kelas patuh tercerah. Dan isinya tidak best. Ya. Weight control. Yang kedua adalah dietary choices. Pilihan, iya, pilihan yang masuk ke mulutmu ini juga personal masing-masing. Sudah tahu tapi
Saya nggak bisa menahan atas godaan ini. Ya udahlah hari ini doang. Besok dietnya besok Senin. Besok Senin. Waduh maaf bangun siang nggak jadi diet misalnya. Itu juga kartu dari kita. Saya cuma di sini bertanggung jawab pada saya bekerja cari uang untuk partai untuk cari nasi uang saya dengan ngomong. Nah, jadi kalian mungkin dapat mendengar dan catat mau menerapkan itu tidak menerapkan lulus. Ya harapannya nanti kalau ini kita tetap dalam kondisi mungkin apa yang dulu bahkan cuma nggak ya tanya dengan komentar yang dijelaskan dari dunia kita nggak ngerti loh saya nggak mau yang jelek oh ternyata makin sehat oh yang ternyata punya dari awal saya berdoa Tuhan begini ternyata kira paham ternyata malah jadi contoh di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kita juga nggak tahu. Nah, yang ketiga adalah physical activity level. Yang paling jelek aktivitas fisik itu levelnya namanya sedentary. Teman-teman punya ini sedentary. Nah, di jam 8 sampai jam 4 sampai itu mau dulu. Jalan itu masih sebentar ke tempat kecil. Kalau punya sampai kita mungkin bisa dapat cepat di perlantai atau di SDM cepat. Yang kedua setelah sedentary adalah light activity. Ya ada aktivitas tapi cuma minimal sekali. Aktivitasnya akan nyapu, nyapu mana kosong. Itu tidak lagi kan. Oh saya tidak aktivitas itu loh, nyapu rumah juga ya. Ya tapi ternyata cuma kamar. Tidak kali juga. Maka satu yang kecil lagi itu aja begini. Di atasnya ada modular activity. Nah teman-teman kalau belajar berangkat dari kos, jangan terus soal ada tinggal balik lagi terus ini kemana-mana memiliki uang mengutamakan jalan kaki misal atau kemarin kan libur besok libur lagi gitu kan bisa libur lagi ya sempatkan nyari-nyari gitu kan ketemu itu termasuk moderat. Nah di atasnya ada lurus aktivitas fisik yang berat. Kalau teman-teman masih ingat, tapi kalau belum ya apa-apa karena kalian tidak tua. Ya, kalau nanti kan tidak tua. Ya. Dulu imun sangat penting. Dulu ketika kita belajar imunologi ada fisiologi sama modular activity sama life activity. Itu konsepnya adalah D. Itu tulisannya siapa? Ya ada kurvanya kurva J. Ya coba di kalian imajiner ya. Kurvanya kurva J. Yang ke bawah mendatar ini adalah tentang beratnya aktivitas. Yang vertikal adalah risiko. Jadi ketika aktivitasnya kecil, risikonya tinggi. Bisa J shape atau U shape. Ketika aktivitas kecil, risiko cancer itu tinggi. Tapi ketika aktivitasnya mulai bertambah, risikonya turun. Tapi ketika aktivitasnya terlalu tinggi, risikonya naik lagi. Jadi artinya apa? Teman-teman tidak dipaksa untuk selalu beraktivitas berat. Kalau bukan petani, nggak usah sok-sok mengatur. Ini aplikasi berat banget. Ya, subuh-subuh gelap dari pagi masih hujan, ya relawan juga. Jadi kita bisa makan. Atau misalnya apa? Yang Tuhan itu hanya istirahat jam 12 sampai jam 1 bisa dibangunin kerja lagi itu berapa aktivitas? Student, lecturer itu aktivitasnya mungkin lah. Kecuali kamu memilih untuk tetap berdiri kayak saya 2 jam. Kalau yang mencoba biar aktivitasnya nggak aktif. Atau naik turun.
Itu aktivitas fisik ya. Nah, di sini disampaikan bahwa ada temuan bahwa mutasi pada gen itu akan semakin tinggi ketika seseorang itu secara kontinu, secara terus-menerus itu terpapar oleh mutagen eksternal. Apa? Asap rokok. Makanya tadi, kalau yang mau perokok, dua opsi. Tetap lanjut dengan kamu, tapi stop dengan rokok bertahap. Atau lanjut dengan rokoknya, tapi stop dengan kamu. Ini dia dulu. Jadi berarti boleh hanya, boleh kok juga melepas. Itu lagi karepmu. Terserah. Ya, saya memberikan apresiasi kepada salah satu dosen di Stikes yang ngasih ultimatum ke suaminya. Suami mau baca, suami. Ditakat kalau kamu bisa. Saya dengar itu, saya ya walaupun karena tuli-tuli. Tapi kalau tuli-tuli polisinya ya, so karena di sini mayoritas perempuan, pilihan kalian adalah pilih pasangan yang masalah. Wah, disambut banget. Mas Gilang merokok, tapi kayaknya nggak perokok. Oke, saya juga kalau di sini ada yang bisa tidak merokok. Tapi kalau Mbak Aceh, yang mana Pak gitu. Agar yang siap dilihat banyak Pak. Nah, kalau bisa dibatasi ya, dikurangi. Atau kalau bisa sampai bisa berhenti. Karena pertama, tadi ada merokok yang kemudian paparan aflatoksin. Aflatoksin itu ketika kamu makan nggak benar di dalam pengolahan, kita banyak terpapar aflatoksin dan kemudian radiasi. Di sini disampaikan teman-teman, setelah merokok, pengaturan berat badan adalah hal yang penting untuk mencegah munculnya cancer atau karsinogenesis. Nah, di sini disampaikan rekomendasinya, teman-teman silahkan nanti bisa dibaca. Saya merangkum menjadi ini. Kalau harus weight controlnya berapa? Kalau harus aktivitas fisiknya harus berapa lama, berapa banyak dalam satu hari atau satu minggu. Kalian nanti bisa bicara, bisa dibaca ini. Oke, intinya ini tok. Nek, ya 2 slide selanjutnya deh. Kalau ini bisa paham, ya besok soal bisa nangkep lagi. Ya, saya kasih centang pik merah itu adalah keywordnya. Ya, di sini ada 4 keyword karsinogenesis. Artinya karsino dan genesis atau pembentukan karsinom, cancer, keganasan. Ya, yang pertama adalah teraktivasinya onkogen. Apa itu onkogen? Onkogen adalah gen di tubuh kalian yang terganggu. Kok bisa terganggu? Tadi paparan-paparan tadi. Minum yang kotor, makanan yang kualitas dietnya jelek, paparan rokok, paparan lingkungan, polutan, kata-kata bor-bor, usah sih bapak untuk kata-kata bor-bor Pak. Tidak bagian dari itu, tapi saya suka ikutin di belakangnya, kan kena masuk semua. Tahu kan semua itu ya? Atau kemudian, Pak saya suka jalan-jalan sore, olahraga sore, tapi ternyata larinya di pinggir. Niatnya bagus kok. Tapi kan kalau kamu olahraga kan kebutuhan oksigenmu naik, toh. Kan berarti nafasmu makin banyak. Nah, saya ini itu adalah asapnya bis trans Jember. Bilang langsung. Iya, toh. Gitu.
Yang pertama adalah teraktivasinya onkogen. Onkogen adalah gen yang terganggu atau rusak. Adanya onkogen ini akan mempromot tumor growth. Jadi akan memicu pertumbuhan tumor. Onkogen juga akan menghambat apoptosis. Ini adalah peak yang kedua. Terhambatnya apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel yang terprogram. Harusnya sel tersebut karena sudah rusak, mati. Karena sudah tua, mati. Digantikan sama sel yang baru. Tapi ternyata proses apoptosisnya ini terganggu. Sehingga selnya rusak, tapi malah nggak mati. Yang ketiga adalah filer DNA repair gains. Jadi, ketika DNA-nya ada bermasalah, itu tidak bisa diperbaiki. Jadi ada kegagalan perbaikan gen yang rusak, DNA yang rusak. Dampaknya, sel kanker yang rusak tadi survive. Ya, harusnya mati tapi dia survive. Ya, kok install? Ya karena ada onkogen memicu pertumbuhannya. Yang kedua, yang bertugas untuk mematikan itu tidak aktif atau terhambat, dan usaha tubuh kita untuk repair itu terhambat. Di dalam tubuh kita ada unsurnya onkogen, namanya tumor suppressor genes atau cancer suppressor genes, gen yang memang tugasnya untuk menekan onkogen tadi. Tapi sayangnya tumor suppressor genes ini terhambat juga. Ya, jadi yang memicu itu tumbuh subur, yang bertujuannya menghambat malah gagal fungsi atau tidak bisa bertugas dengan sebaiknya. Ya, tumor suppressor genes adalah the opposite of oncogen. Jadi perannya itu sebaliknya dari oncogen. Dia seharusnya menonaktifkan sel kanker. Sayangnya TSG ini loss function, sehingga sel kanker yang rusak tadi atau sel yang rusak tadi itu akan bertambah menjadi unregulated cell growth. Jadi pertumbuhan selnya tidak bisa diregulasi, tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol. Misalnya sel darah merah tadi 120 hari baru mati, baru digantikan. Wah, ini baru 60 hari dan mati. Kan berarti jadi anemia. Sel darah merahnya jadi dikit, lawang belum usianya mati dini. Misal seperti itu. Atau sel darah merahnya sampai tua banget, nggak mati-mati. Tapi bukan berarti awet usianya tetap berfungsi. Nggak bisa fungsi. Nggak ada fungsinya lagi. Nah, akhirnya unregulated cell growth ini dia akan tumbuh menjadi sel. Sampai sini dulu. Ada yang berpikir untuk Pak, saya mau ulang aja. Ada yang mau tanya? Bisa ditangkap di mana? Yang di belakang ataupun yang di depan. Oke, kita lanjutkan. Sudah jadi cancer disease. Itu rangkumannya. Saya coba untuk jelaskan satu persatu. Ya, ini masih di ranah patofisiologinya. Karsinogenesis adalah pertumbuhan atau berkembangnya atau munculnya kanker. Itu dipicu oleh zat namanya karsinogen. Karsinogen itu bisa berupa fisik, bisa berupa bahan kimia, bisa berupa agen virus yang memicu kanker. Ya, cahaya lebih panas, suhu terlalu tinggi, paparan sinar matahari itu termasuk fisik, debu, terus kemudian tadi ada paparan asap rokok, paparan bahan kimia, lewat makanan dan yang lain. Itu termasuk karsinogen. Nah, karsinogen ini akan mengubah fungsi gen yang dari sel yang dia normal akan menjadi sel yang sifatnya kanserus. Ya, sifat sel-sel yang cancer. Ya. Nah, tadi ada
istilah tidak bisa dikontrol. Pertumbuhan kansernya tidak bisa dikontrol. Apa yang tidak bisa dikontrol? Nah, ini yang pertama, massa selnya bertambah. Harusnya satu pecah jadi dua, dua menjadi empat, empat, delapan, dan yang lain. Nah, ini gerunjuk langsung cepat banget. Ya, massa selnya berubah. Kemudian fungsi jaringan normalnya juga terganggu karena massa selnya berubah. Jadi kan paling kecil sel menyusun jaringan. Kalau selnya rusak, maka jaringannya juga tidak bisa bekerja dengan sebagaimana mestinya. Kemudian metastasis. Nanti ada penjelasan soal metastasis, artinya menyebar. Oh, kansernya di paru. Tapi kemudian progresivitasnya bertambah, lari ke kepala, otak, lari ke misalnya hepat, lari ke seluruh tubuh kansernya, lari ke kalau perempuan ke payudara, ke rahim, tersebut. Jadi kansernya dia menyebar. Nah itu kalau kita bahas. Nanti akan saya coba jelaskan di slide selanjutnya ada gambar. Kemudian ini, mohon maaf saya tidak nemu yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ini bahasa Portugis itu dipakai saja. Umumnya bahasa Portugis. Secara pokok. Tak jelas ya. Saya kuliahnya pakai bahasa ini. Karsinogenesis itu apa? Karsinogenesis adalah proses biologi. Jadi terjadi di dalam tubuhmu. Apakah yakin tubuhmu aman dari karsinogenesis detik ini? Nggak tahu. Nggak ngerti kita. Kita nggak bisa memastikan. Karena nggak kelihatan. Kita nggak tahu. Jangan-jangan, oh, bapak kita merokok, ibu kita merokok. Mereka ada batuk-batuk, kita nggak batuk-batuk, sih aman. Mungkin karena kamu perempuan, masih punya estrogen, masih punya pelindung. Tapi nanti, kalau estrogennya sudah selesai, sudah menopause, kita nggak ngerti ya. Baru koleksi penyakitnya muncul semua. Yang selama ini nggak muncul. Jadi ada sel yang tadi berubah dari sel normal, tapi sudah mengalami kerusakan, dia ada yang sifatnya dorman. Jadi saya kayak pingsan, nggak mati, belum mati, tapi dorman, kayak 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 apa ya namanya, kayak beruang lagi hibernasi. Ya, dia hidup, tapi tidak menunjukkan kehidupannya. Nah, juga dorman itu, dia bisa muncul kapanpun. Ya, oke. Di mana karsinogenesis ini prosesnya nanti ada tiga. Yang pertama adalah inisiasi, promosi, kemudian progresi. Saya akan jelaskan nanti satu persatu, inisiasi, promosi, dan progresi. Rangkumannya seperti ini, saya coba akan sampaikan rangkumannya dulu. Mulai dari kejadian mutasi. Mutasi. Ini sel normal. Bentuknya di dalam gambar ini dibuat bulat, ya agak bagus bulat. Sel normal tersebut mengalami mutasi. Maka ketika mengalami mutasi, itu sudah masuk fase inisiasi. Ya, di proses inisiasi ini, salah satu sel itu mulai ada kerusakan, mulai ada perubahan. Salah satu misalnya. Nah, masih terjadi, bisa saja masih terjadi perbaikan dari DNA. Masih ada perbaikan, tapi ada kerusakan juga. Masih inisiasi. Di tahap inisiasi ini belum memberikan dampak atau gejala, kita belum tahu. Makanya kalau teman-teman di sini masih dalam kondisi yang menurut kalian sehat, dipenuh, Raono saya ngerti. Nggak ada yang tahu. Mungkin sekarang fasenya inisiasi. Oke. Ada yang pernah cek tumor, khususnya teman-teman cewek? Ada Mbak? Pernah? Kayak ada lagi yang lain? Cuma satu? Kamu pernah ngecek sendiri?
Terus ada benjolan. Oke, nanti kita coba kaji, ya, kita bahas, ya. Senior kalian juga ada perempuan, tapi itu normal, Mbak, tidak apa-apa. Senior kalian juga ada. Dan itu menyerang ya banyak di perempuan itu risikonya memang kita nggak tahu itu muncul kenapa, kapan dan yang lain terpapar siapa kita nggak ngerti. Ya tahu-tahu ada keluhan. Nah, makanya kalau perempuan wajib belajar palpasi. Oh nggak bisa Pak, kamu nggak usah memalpasikan. Silahkan ke vaskes. Bisa ke vaskes. Kalau sudah menikah nanti untuk ngecek serviks, risiko dari kanker serviks bisa apa namanya pap smear. Nah itu nanti akan diambil sekret dari vagina, akan dicek ada apa biomarker kankernya atau tidak. Dan itu menjadi sesuatu yang common, normal untuk pengecekan kaki. Jangan merasa itu tabu. Justru kalau merasa itu tabu, kita nggak ngerti, tiba-tiba sudah fase yang tidak bisa dikendalikan lagi. Ya. Kemudian dari fase inisiasi masuk ke fase promosi. Di fase promosi ini sel-sel mutagen tadi mulai bertambah, mulai berproliferasi, mulai memecah, satu jadi dua jadi empat dan yang lain. Mulai berkembang. Sayangnya yang berkembang adalah sel yang mutasi. Artinya dia akan beranak pinak atau memecah, membelah diri menjadi sel yang sama-sama mutasi juga. Ya, beberapa ada sel yang masih bisa apoptosis, ya, kematian sel yang masih bisa apoptosis. Kemudian proses promosi ini jalannya luar biasa panjang. Jangan bisa tahunan, bisa puluhan tahun. Jadi sekarang normal, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mungkin masih normal. Kurang lebih 30 tahun lagi kita enggak. Promosi ini panjang banget masanya. Nah, sepanjang masa tersebut lihat aja ada paparan kasus bintang bara kan enggak? Kalau ternyata kalian misalnya Mbak siapa namanya? Regina ternyata menyadari ini terus berusaha hidup lebih baik, hidup lebih sehat, benignya bisa tetap menjadi benign, tetap jadi tumor, tetap jadi benjolan aja. Tidak sampai menjadi malig. Apa itu maligna, benigna nanti kita akan diskusi. Ya, dan itu bisa tetap baik dan sehat. Belum tentu yang sehat bisa finish dengan kondisi yang sama dengan yang mereka sudah terpapar atau mungkin survivor. Ya. Oke, kemudian ternyata selama proses promosi tadi tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan perilaku, karsinogennya tetap aja dipelihara. Kadang sayang, gimana lagi? Terlanjur sayang sama yang merokok, perilaku hidup yang tidak baik, sudah terlanjur nyaman seperti itu, ya mau gimana lagi? Maka paparannya nggak selesai-selesai, bertambah terus. Maka masuk ke fase ketiga, namanya adalah progresi. Di progresi ini, kalau tidak terkontrol dengan baik, akan muncul kondisi namanya metastasis. Kalau misal kanker payudara, masih bisa ditreatment, masih bisa dikemo, masih bisa, diambil payudaranya, selesai. Masih bisa hidup, walaupun tanpa payudara, tanpa rahim, masih bisa. Karena belum metastasis. Tapi kalau sudah metastasis, masa iya payudara diambil, paru diambil, hepat diambil, tidak bisa. Hasil risikonya adalah dia berkembang menjadi kanker, organ tersebut tidak berfungsi dengan baik. Risikonya meninggal. Ya, itu rangkumannya. Saya akan coba jelaskan satu persatu kembali, biar teman-teman bisa notice coret-coretannya bisa ditambah. Yang pertama adalah fase inisiasi. Di fase inisiasi ini ada perubahan sel. Kok berubah selnya? Iya, karena ada interaksi antara DNA sel tersebut
DNA sel kalian yang masih sehat terpapar atau berinteraksi dengan bahan kimia, terpapar berinteraksi dengan virus, dengan radiasi. Ora sak-saknya, tapi kontinu, terus menerus dalam masa yang panjang dan lama. Tapi lama dan panjang beda-beda ya setiap orang ya. Self defense-nya beda-beda. Ya. Ini muncul sangat cepat. Loh kan kalau ngerokok kok kan langsung terpapar langsung. Paparan kimianya langsung dengan sel yang masih sehat. Jadi berlangsung sangat cepat. Tetapi sel tersebut kalau sudah terpapar, sudah berinteraksi dengan dengan DNA-nya, dengan kimia dan radiasi dan yang lain, sel tersebut dia sifatnya dorman. Tidak menunjukkan gangguan-gangguan, belum menunjukkan gangguan. Yang bisa nanti waktunya itu bisa bervariasi sampai dia muncul kerusakan. Kapan muncul kerusakannya? Kalau ada agen promosinya, ada pencetusnya. Pencetusnya apa? Ya ada gen-gen tertentu tadi, onkogen, ada onkogen yang teraktivasi, yang akan membuat sel-sel yang sudah rusak ini berubah. Nah, di sini disampaikan setelah kerusakan sel yang di fase inisiasi muncul, ada perubahan dari normal sel ke sel yang terdeteksi cancer yang 10 tahun, 20 tahun kita nggak ada yang tahu. Artinya masa dormannya ini sangat panjang. Kalau kalian sekarang ini 46 tambah 20 sekian mahasiswa di sekarang ini rame-rame berbondong-bondong ke rumah sakit untuk deteksi, mungkin belum kan, mungkin. Tapi tadi teman sudah ada ya, ada paparan. Jadi sudah terdeteksi. Ini kita belum bicara tentang yang sifatnya cancer yang berbahaya. Ini baru sifat yang sampai dia muncul perubahan. Tidak normalnya, abnormal cell. Terdeteksinya muncul berapa tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Inisiasi. Yang kedua, fase promosi. Di fase promosi ini, sel-sel yang terinisiasi tadi itu akan bertambah banyak. Saya ngambil contoh di sini, mohon maaf juga saya belum nemu yang bahasa Inggris. Ini adalah sel normal. Kemudian mulai muncul karsinogenesis, dia akan menjadi sel kanker. Inisiasi tadi sudah jadi sel kanker, tapi mungkin masih dorman kalau fase awal ya. Kemudian sel kanker ini akan multiply. 1 membelah jadi 2. 2 membelah jadi 4. 4 membelah jadi 8. Begitu terus. Dan proses pembelahan ini yo cepat, yo lambat. Variasi. Ya. Ini. Nah, proses pertambahan multiplikasi ini, ya, proliferasi multiplikasi ini, itu dia menghindari apa? Dia bisa menghindari tubuh, dia bisa menghindar dari proses regulasi. Kan ada tumor supresor gennya tadi. Nah, dia bisa terhindar dari itu. Artinya, dia terhindar dari tumor supresor gen, dia terhindar dari apoptosis. Jadi isinya mau nambah tok. Makanya kalau teman-teman mungkin ya pernah lihat berita ada yang tumor sampai gedenya minta ampun, ya bisa sampai terlihat secara fisik itu loh, terlihat proses pembesarannya tumornya sampai misal maaf mungkin terlihat betul itu ada pembengkakan misal seperti itu. Nah itu prosesnya bertambah terus di sini. Oke. Nah, bertambahnya itu tadi akan muncul jaringan baru namanya neoplasma, neoplasia atau kita kenalnya sebagai tumor. Jaringan baru, neoplasia adalah jaringan baru yang abnormal.
wis anyar artinya kemarin nggak ada, sekarang ada, tahun lalu nggak ada, sekarang ada, ya muncul jaringan baru. Jaringan kan terdiri dari sel. Satu sel rusak, dia berkembang jadi 2 sel, dari 4 sel. Sel-sel rusak tadi bersekutu, kumpul bareng, jadi jaringan baru. Ya? Nah itu neoplasma, neoplasma, neoplasm. Tapi nggak ada fungsinya, orang iso kerja. Misalnya sel beta pankreas memproduksi apa? Insulin. Maka ketika ada kanker pankreas, sel beta pankreas yang rusak yang menjadi sel beta pankreas itu dia tidak bisa memproduksi insulin. Sel alfa tidak bisa memproduksi glukagon. Jadi kumpulan orang nggak ada manfaatnya. Neoplasma. Kalau mungkin neoplasma di kelompokku, ada. Itu baiknya nah, ini mulai muncul neoplasma. Nah, neoplasma, tumor, itu ada 2 form, ada 2 bentuk di dalam tubuh. Neoplasma ada 2 bentuk. Yang pertama, kita sebagai orang awam kenalnya tumor. Ya, atau kalau istilah medisnya neoplasma yang benigna. B. Ya. Hafalkan betul di kepala. Benigna. B. Tumor. Apakah tumor berbahaya? Tumor nggak berbahaya. Nggak ya dia cuman, saya bahkan kalau digambar di sini. Nah, tumor itu mendampingi sel sehat aja. Berdampingan hidup baru. Tapi tidak mengganggu. Mungkin Mbak masih dalam benigna, saya harap. Atau teman-teman di dalam masih dalam benigna. Ada terasa, tapi dia terisolasi di tempat itu doang. Makanya ketika palpasi, misalnya, ketika sadari, periksa payudara sendiri, dokter periksa payudara orang lain, dokter tetap menawarkan jasa. Kecuali kalau terjadi di rumah sakit itu juga ya. Dan teman-teman perempuan harus paham, bilang walaupun kamu kerja dan nggak ada jaringan mama ya, laki-laki. Ketika diperiksa, ternyata ada benjolannya dan itu nggak gerak, ya wis itu pendek. Karena dia nggak pindah. Tapi kalau dia bisa anak bisa itu maling, ya, nah nanti bisa didiskusikan lagi dengan lapis. Kita tidak punya kompetensi untuk itu, toh? Tidak berkompetensi untuk membahas itu juga. Saya kembali lagi sebelumnya. Kalau benigna, tumor, neoplasmanya itu hanya menetap di satu lokasi aja, tidak mengganggu, tidak merusak, tidak bikin fungsi dari sel tersebut di sekitarnya dari sehat dari tidak. Nah, ini awal tumor. Nah, tumornya fase jinak, tumor jinak, nah ini lagi hilangnya. Ya, dia tidak merusak, tidak mengganggu, tidak membuat fungsinya jadi berubah dan lain-lain, tidak berpindah tempat juga, tidak spread, tidak menyebar. Jadi, tapi kalau hal yang kayak gitu tidak dipedulikan, sudah tahu sudah tahu riwayat keluarganya ada cancer, riwayat keluarganya ada cancer, tetapi tidak ada perubahan, modifikable faktornya tidak dikendalikan, maka fase ketiga lah yang muncul, progresif. Sel kanker akan berkumpul, beragregat, kemudian tumbuh menjadi neoplasma yang maligna, jahat. Dia akan menyerang sel sehat, mengganggu sel sehat, menyebar. Kalau di gambar yang ini, menyebar dia
maligna, dia akan menyebar. Yang dari kanker payudara, dia akan ke paru, dia akan ke otak, dia akan ke hepar, dia akan ke organ-organ yang lain. Itu maligna. Mal itu jelek. Mal itu salah, jelek. Itu cara ngapal kene. Benigna, maligna. Ya, malignan tumor. Ini dia menyerang sel sehat. Nah, ada fase namanya metastasis. Neoplasma tadi akan invasi, pindah, ikut aliran darah, pindah kemana, pindah kemana, pindah kemana. Stopnya di satu tempat, misalnya di paru, di situ dia akan merusak jaringan sehat yang ada di paru. Maka kansernya yang semakin ketika terdeteksi pertama, itu kemudian menyerang paru. Ya, dapat spread ya ke jaringan-jaringan yang jauh, bukan jaringan sekitarnya, jaringan yang jauh di dalam tubuh tersebut. Dan jeleknya akan terjadi angiogenesis. Genesis itu adalah pembentukan, angio itu pembuluh darah. Ini contohnya. Ya, ini adalah sel kanker dan dia punya pembuluh darah sendiri. Kalau kita pembuluh darah baru muncul, terbentuknya pembuluh darah baru itu tujuannya untuk yang memberikan oksigen, memberikan nutrisi, mengeluarkan karbon dioksida dan sampah metabolisme lain untuk sel sehat itu toh pembuluh darah kan gitu fungsinya. Tapi kalau pembuluh darah di sel tumor, sel kanker, angiogenesis pada tumor ini dia justru untuk kehidupan sel itu sendiri. Jadi nek kamu makani akeh, wis ngerti ono tumor, sudah tahu ada gen kanker di keluargamu, kamu masih makan baik. Sudah tahu ada kanker di tubuhmu, kamu masih kasih energi luar biasa tinggi. Energinya lari kemana? Sel tumor. Ya, sorry, kepencet. Oops, lari ke sel tumor. Nanti ada screenshotan. Apakah kita seharusnya harus puasa biar selnya itu mati? Karena nggak dapat energi dari kita, karena kita nggak menyediakan energi. Dan nanti ada hasil risetnya. Apakah kita harus berpuasa membatasi kesukaan energi? Kalau kita terkena kanker dengan tujuan biar selnya nggak dapat, hasilnya dulu nggak dapat, ya. Nanti kita coba cek ya. Ini angiogenesis di sini, maaf mungkin nggak begitu kelihatan, tapi semoga di slide kalian kelihatan betul nih ada pembuluh darah yang baru. Dia akan memberikan oksigen dan zat gizi untuk kehidupan dia sendiri, sehingga pertumbuhannya menjadi rapid, cepat. Oke. Dan eskuitok patofisiologi cancer. Singkat, tapi prosesnya rumit panjang. Nah, ini slide-slide selanjutnya, masih ada waktu sekitar setengah jam, kita akan diskusikan bagaimana gizi bisa berhubungan dengan kanker, menyebabkan kanker, mungkin justru menekan kanker. Sebelum itu, ada mau tanya soal patonya dulu? Anyone? Nggak tahu mau tanya apa? Mertua saya terdeteksi kanker telat. Ketika kami pindah ke Jogja, beliau mulai nggak mau makan, mulai kakesia. Kakesia itu kehilangan jaringan otot. Jadi kurus. Kehilangan jaringan otot, kehilangan kekuatan otot. Tapi nggak ngerti. Tidak tahu itu kenapa. Karena waktu itu tidak mau diperiksa. Saya juga merasa tidak berpikiran ke sana. Beliau memang perokok luar biasa berat dan punya pekerjaan, kami punya bengkel di rumah, bengkel mobil, sehingga paparan cat mobil, asap, terus apalagi mungkin polutan-polutan yang lain itu sudah berlangsung puluhan tahun dan panjang. Nah, tiba-tiba dalam kondisi yang masih sehat segar bugar, nafsu makan mulai turun, nggak disadari tuh, nafsu makan turun, kemudian batuk. Kami kira waktu itu COVID nih, gitu.
Karena saya waktu itu kena COVID. Tapi enggak kok, bukan COVID. Diare hebat. Gitu. Oh, batuk, diare, wah mutabar. Kan diagnosisnya jadi kemana-mana. Nggak mau makan, terus berat badan turun. Wah, nafsu makan hilang sama sekali. Jadi anoreksia berat. Nggak mau makan, nggak bisa makan. Ambruklah. Dari badannya besar, jadi tulang kulit saja. Kita nggak tahu itu kenapa. Dibawalah ke rumah sakit, terdeteksi cancer. Dan itu nggak sampai 1 tahun. Dari awal keluhan pertama kali batuk, sakit, sesek, diare, sampai meninggal. Nggak sampai 1 tahun. Very rapid. Sangat cepat. Kenapa? Deteksi yang telat. Perilaku yang nggak berubah. Awareness yang kurang juga. Dari kami keluarga, dari komisi awareness. Itu mempercepat progresivitas cancer. Ini luar biasa, nggak bisa ditahan. Dan ya nggak bisa, kesadaran menurun, nggak bisa bernafas, di ICU cuma 1 hari meninggal di ICU. Nah kita tahu, wah, nah, mungkin kalau misal maaf di biopsi, mungkin jaringan parunya ya seperti tadi, mungkin sudah hitam, nggak bisa berfungsi dengan baik karena nggak bisa buat cancer paru. No, so saya harap itu cukup di beliau. Atau kalau di kalian, ya cukup simbah kakek nenek dan yang lain. Sampai di kalian dan keluarga, stop. Ya, itu khususnya. Nah, ini di sini saya akan coba mengkaji apa hubungan makanan gizi sama karsinogen. Di slide ini ada gambar terkait dengan kandungan fitokimia pada makanan. Ya, ternyata bahan makanan yang bervariasi gambar itu. Bervariasi warnanya, ada merah, ada putih, ungu, kuning, sayuran hijau itu ada kandungan fitokimia yang berbeda-beda. Dan ternyata fitokimia tadi itu bisa memberikan manfaat terkait dengan cancer. So, kalau kalian masih stay away dari sayur dan buah, coba kenalan dengan aneka macam sayur dan buah. Dapat beraneka macam warna dari sayur dan buah, maka dapat beraneka macam fitokimia di sana. Sayur dan buah khususnya itu juga menyediakan antioksidan, vitamin C, karotenoid, vitamin E, selenium, zinc. Itu ada di vitamin, ada di mineral yang ada kandungannya di bahan makanan yang dikonsumsi. Nah, ini materi IBM ya, bahwa dietary antioksidan dia akan scavenger, dia akan memungut, mengambil sel-sel rusak tadi, mengambil apa namanya radikal-radikal bebas, kemudian menetralkan sehingga radikal bebas tadi tidak membuat sel normal termutasi jadi sel mutan. Nangkap ya? Jadi sel normal bisa tetap dijaga walaupun kita terkena paparan. Kan kalian nggak bisa tuh hidup di dalam laboratorium terus-menerus. Pasti akan terpapar sinar matahari, terpapar asap rokok dari yangmu atau yangnya orang lain, gitu, atau siapapun itu. Tapi sayangnya, teman-teman, efek positif dari antioksidan yang didapat lewat makanan, integralnya perlu antioksidan beda dengan kalau kalian taking suplemen. So, efek terhadap perlindungan terhadap kanker, salah satu penelitian menyampaikan, but not from supplement sources. Kalau kamu mengandalkan suplemen, efeknya suplemen vitamin C, suplemen beta karoten, suplemen zinc, suplemen apa tadi, selenium, kaitannya dengan kanker beda. Kalau kaitannya sama yang lain, mungkin apa namanya masalah kesehatan yang lain mungkin ada. Tapi kalau terkait dengan kanker, penelitian menunjukkan beda. Kalau kamu mengonsumsi dietary sama mengonsumsi suplemen, so grab your food, real food, bukan tablet, serbuk atau sirup. Ya, real food. Nah, real food yang seperti apa? Di sini ada 18 atau 19 makanan, mulai dari apel sampai whole grains, biji-bijian, serealia, yang punya komponen bioaktifnya masing-masing.
Dan bioaktif ini sudah diteliti berhubungan baik dengan pencegahan dan penanganan kanker. So kalau kalian khususnya punya interest di bidang sini, arahkan untuk konsumsi ini nih, macam-macam. Ya. Dan ini ada banyak di sekitar kita. Apel, blueberry, terus vegetable, wortel, ceri-cerian, kopi, cranberries, daun-daunan hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, flaxseed, bawang. Grapefruit itu bukan anggur ya. Grapefruit bentuknya dia kelompok jeruk ya. Ya bentuknya kayak jeruk Bali gitu yang warnanya merah. Terus kemudian ada grapes sendiri, anggur, kemudian kedelai, kacang-kacang kedelai, squash, teh, tomat, kacang, sama mulberry. Nah, sayangnya makanan itu tidak selamanya memberi manfaat. Makanan juga bisa sebagai sumber karsinogen. Kapan dan bagaimana makanan jadi sumber karsinogen? Yang pertama ini, tanaman itu punya produksi karsinogen yang tujuannya tanaman itu produksi adalah menghindari dari hama. Lah kok malah dipangan manusia? Kok itu ditujukan untuk biar nggak dimakan hewan, nggak dimakan serangga, kok malah manusia yang makan? Ini di sini contohnya ada mikotoksin gitu ya, yang diproduksi oleh jamurnya di dalam makanan. Jadi nggak usah makan tempe bokrek, ya nggak usah sok-sokan bikin apa sih dapat dari mana? Pernah dengar belum? Pernah Pak, tapi kalau setelah ujian lupa. Makanan ya kena kapang, kena jamur. Nah, makanan apa itu? Hanya kalian dikasih apa? Kan kamu punya tempe, vitamin, kacang, kemudian apa itu namanya? Kalau itu kan fermentasi juga, tapi kan bukan aflatoksin. Apa yang aflatoksin dari fermentasi? Sudah tak ini nih, mikotoksin ini di sini. Ya. Terus kemudian cara pengolahan, cara masak, cara mengolah itu kan kaitannya dengan teman-teman yang berbeda sama kita. Cara pengolahan ada yang seperti ini. Dan saya benci kalau ada yang nawarin saya boleh kan, nggak bisa kok. Itu bukan tahun sebelum. Kalau kalian kan saya nggak tahu, belum tahu. Ada pun mau misalnya kalian ini apa yang menjadi karsinogen ini di sini? Ternyata lemak jenuh hanya ada di hewani, ya. Saturated fat, ya di nabati juga ada lemak jenuhnya, tapi kan kita konteksnya di sini adalah daging, ya. Lemak jenuh yang ada di dalam daging, kemudian daging tersebut kita grill dalam suhu yang tinggi, kan nggak ada ngegrill pakai lilin, pasti pakai kompor, pakai areng, suhunya tinggi, maka akan memproduksi polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH). Nah, PAH inilah karsinogen. Nanti soal pengolahan makan saya akan jelaskan lagi di slide selanjutnya ketika bicara tentang lemak. Sekarang kita bicara tentang energi sama body weight. Kenapa orang obesitas, kenapa asupan energi berlebih, ada kaitannya dengan karsinogenesis. Yang pertama adalah semakin tingginya body fat, maka estrogen sama protein tertentu itu akan semakin tinggi. Produksi protein ataupun estrogen yang terlalu tinggi tadi akan menghasilkan 3 hal setidaknya. Peningkatan insulin, kan semakin banyak makan semakin banyak insulin. Peningkatan IGF-1, insulin like growth factor 1, sama produksi leptin. 3 hal tersebut diketahui memicu proses peradangan atau inflamasi.
Ya, semakin lama seseorang dalam kondisi obes, overweight, semakin rentan seseorang tersebut terpapar kanker yang berhubungan dengan obes. Jadi boleh nggak obes sekarang? Boleh. Tapi besok Senin sudah mulai ada niat. Ya, tapi kalau besok mata kuliahnya ganti lagi ya, bagian bilang apa ya? Ah, lupa tuh. Ya, rapopo. Nah, di sini disampaikan tadi, does eating less reduce the risk of for cancer? Apakah kalau kita puasa yuk masuk kankernya akan tertangani? Kalau kalian baca itu penelitian di hewan coba itu berhasil. Memang betul hewan coba yang dilaporkan, hewan coba yang dilaporkan kansernya turun, tapi di manusia tidak, tidak similar mekanismenya. Ya, di sini nanti bisa dibaca ya. Wah, kalau di hewan itu bisa, tapi kalau di manusia nih, kalori restriction, tapi tidak sampai malnutrisi ya. Oh, saya nggak makan sampai kurus kecil gitu, bukan. Tapi pembatasan kalori ini memiliki efek positif terhadap pencegahan kanker pada hewan. Tapi pada manusia itu unclear. Belum. Belum. Ya. Justru ketika seseorang intermittent fasting di sini, intermittent fasting malah berisiko kalau dia kronis intermittent fastingnya dalam jangka panjang malah berisiko memunculkan apa namanya komplikasi dan gangguan kesehatan terkait dengan kanker. Jadi dampaknya sebaliknya ya. Nah, fokusnya ke IGF-1, insulin like growth factor 1. Dia adalah mitogen yang memicu sel untuk bisa memecah. Jadi, kalau IGF-1-nya tinggi, maka sel kansernya lebih cepat memecah. Lebih cepat berproliferasi. Jadi lebih cepat berkembang. Dan IGF-1 ini menghambat apoptosis. Jadi memicu sel kanker tumbuh dan dia menghambat apoptosis. Maka ketika kamu makannya akeh, makannya banyak, dampaknya IGF-1-nya juga naik. IGF-1-nya naik, risiko kansernya. Nah, salah satu riset bilang IGF yang tinggi di dalam darah berhubungan dengan kanker prostat, payudara, paru, dan kanker otak. Ya, isinya hal menyedihkan semua di slide-slide saya ya. Akan diperhatikan. Ya, IGF-1 juga ada hubungannya dengan insulin. Jadi ketika makannya banyak, insulinnya naik, IGF-nya ikut naik. Nah, ini terkait sama lemak kalau sekarang. Semakin banyak lemak, maka risiko obesnya meningkat. Risiko obesnya meningkat, kansernya meningkat. Itu kalau lemak. Tadi saya punya utang untuk penjelasan processing food processing. Di sini disampaikan proses pemasakan itu akan menghasilkan HCA, hidrosiklik amin, sama PAH tadi, polisiklik aromatik hidrokarbon. Itu muncul ketika apa? Ketika digoreng. Kalau PAH muncul ketika sesuatu lemak dibakar. Tapi kalau HCA, hidrosiklik amin, itu ketika protein digoreng atau goreng-gorengan. Makan menu yang digoreng, lauk yang digoreng, itu pemicu. Makanya beberapa waktu lalu ada orang menggunakan iklan untuk air frying, kan penggunaan minyaknya lebih sedikit sehingga produksi HCA-nya semakin sedikit. Semakin banyak minyak digunakan, HCA-nya makin banyak. Ingat konten kerupuk yang kemarin kami baju potong ini, ya, kamu lihat kerupuknya dari nggak begitu mekar, minyaknya warnanya masih kuning. Tapi yang tiba-tiba ditaruh di wadah satunya lagi, dalam hitungan detik langsung mekar di bawah. Nah, minyaknya kalau kamu lihat dia sudah berasap dan dia warnanya jadi hitam. Artinya dia di suhunya luar biasa tinggi ya di wadah satu. Dia tuh saya ngomong apa Pak Amir?
Kamu bisa perhatikan, asapnya beda. Ketika di wadah yang pertama ke wadah yang kedua. Minyaknya kondisinya juga berbeda. Di sini masih agak hijau kekuningan, di sini sudah hitam. Ya, di situ produksi HCl-nya lebih tinggi. Makanya air frying lebih laku. Tapi kalau tempatnya 900, ya jangan pakai. Ya, klik. Buat gunain apa mau ya, air frying. Itu air frying kan gunanya sedikit. Ya, kebetulan produksi HCl-nya makin tinggi. Mau beli silahkan. Tapi ditanggungannya 1.300 biasanya. Atau lebih. 900 jangan. Apalagi 460. Mending dijual aja. Dapat makanan yang lain. Yang kedua, ya jangan beli gorengan terus-menerus. Boleh nggak makan gorengan? Boleh. Tapi perhatikan goreng sendiri aja. Tapi kalau kamu beli di luar, jangan terlalu berbaik sampah. Minyak yang harga. Dan mereka kalau di pinggir jalan itu minyaknya kurang. Bukan minyak yang kemasan. Artinya nggak ada vitamin. Artinya pelindungnya dia dari kerusakan lemak nggak ada. Kan vitaminnya dibuat biar dia tidak rusak minyaknya. Tapi kalau kamu yang dapat beli jenak, dia nggak ada vitamin, yang minyak itu apa tuh? Karena suhu 180 lebih, dia akan bersih. Untuk berdiferensi. Muncullah jadi HCA. Kalau bicara sama orang bisnis, isinya mau nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Makamnya kemarin lain-lain. Ya, biar apa tuh? Kemudian juga ada pembentukan NOC dari proses. Kemudian juga ada heme iron. Itu juga ternyata ada kaitannya sama cancer promoting influence. Direkomendasikan adalah memilih nih. Terus nggak boleh makan lemak dong, Pak. Boleh makan lemak. Yang direkomendasikan oleh American Cancer Society adalah batasi itu daging merah, batasi itu meat yang diproses, sosis, tinggal, ham, terus kemudian patty dan yang lain. Ya, itu dibatasi. Karena itu sudah ultra processed meat. Jadi olah sedemikian rupa panjang banget. Ini contohnya. Maaf, nggak kelihatan. Tapi kalau di laptop saya kelihatan. Di HP muka juga jelas ya. Nitrat itu adalah pengawet di daging. Nitrat ketika ketemu sama protein di daging, dia akan menjadi nitrosamin. Dia adalah mutagen dan karsinogen. Satu, nitrat. Jadi kamu baca labelnya. Nitrat, nitrit. Nah, wah karsinogen nih. Tapi nggak usah keras-keras. Suruh pulang nanti kamu. Ini proses carrying, manggang, bakar, ngegrill. Ini ternyata akan memproduksi PAH sama HCA, di mana dia adalah mutagen sama karsinogen. Apa itu? Nah, ini dibandingkan proses seperti ini, goreng biasa tidak memproduksi banyak. Jadi nek gue seneng olahan daging, boleh nggak? Boleh. Bentar lagi kan dapat daging sekilo, 2 kilo, 2 kilo. Boleh, nggak masalah. Tapi bijaklah dalam pengolahan. Ya. Kemudian animal protein itu akan memproduksi PAH lebih banyak jika dia meneteskan lemak lebih banyak. Contoh, lebih banyak mana? Lemak yang tertetes di dalam api ketika kalian bakar daging sapi sama daging ayam. Daging sapi itu maka produksi PAH paling banyak di daging sapi dan daging. Itu implikasinya. Ya. Nih. Terus yang ketiga, PAH juga berasal dari sumber apinya, dari arengnya, dari gasnya, misalnya pakai minyak tanah, kayak bensin, kan? Nggak ada yang bakar cuma. Atau bahkan dari ovennya, jadi paparan dari permukaannya tadi. Tapi paling banyak dari arangnya. Itu yang lemak yang nggak enak-enak. Nah, ini boleh makan lemak yang enak-enak. Apa itu?
Ternyata kalau kalian konsumsi omega 3 ataupun omega 6 itu bisa menurunkan risiko kanker. Jadi tidak masalah lemak ya. Please jangan merendahkan kasta lemak. Ya. Kalau di Amerika Serikat yang menurunkan adalah gula. Tapi kalau lemak nggak apa-apa. Selama lemaknya lemak yang contohnya ini. Karena bisa menurunkan inflamasi peradangan, menurunkan proliferasi sel kanker, mencegah angiogenesis, dan meningkatkan apoptosis. Tapi lagi, kalau tadi antioksidan itu kan bisa didapatkan dari samping dampaknya ke kesehatan. Omega 3 kan ada suplemen juga loh. Minum ini dibuat dari kapsul minyak omega 3 dari laut dalam, ikan laut dalam. Iklannya gitu kan? Itu kan suplemen omega 3. Ketika kalian mengkonsumsi suplemen omega 3 dengan mengkonsumsi omega 3 yang berasal dari ikan, real food gitu ya, dampaknya ke cancer, prevention cancer beda. So, ada yang keluarganya masih konsumsi suplemen? Tidak apa-apa kalau nggak ngaku. Karena nanti kan JJ. Oh, dampaknya beda. Ya, vitamin yang suplemen minyak ataupun suplemen dari vitamin-vitamin tadi. Dampaknya beda. Ini lagi tren nih. Saya sampai jam 2 tadi malam masih balesi tulis satu persatu nih. Ketika diskusi soal non nutritive sweetener, artificial sweetener, pemanis buatan. Tanpa bawa, dan yakin bisa. Ya, di sini ada informasi teman-teman. Sudah mulai gelisah. Makanan yang tinggi glikemik artinya kandungan gulanya tinggi, kandungan glukosanya tinggi, dia akan memicu glukosa darah postprandial lebih cepat. Makanya kalau habis makan ngantuk tuh, glukosanya tinggi. Wah, ini kayak tipikal orang kayak diabetes itu. Orang kayak diabetes itu di sini mau lemes, ngantuk, keliar. Padahal udah lama udah makannya udah lama. Karena glukosa di dalam darahnya tinggi. Insulin di dalam darahnya tinggi tapi nggak berfungsi. Ya toh? Resisten insulin. Jadi ada insulin tapi resisten. Insulin resisten. Nah, kondisi itu peningkatan kadar glukosa darah akan diikuti dengan peningkatan insulin, akan diikuti dengan peningkatan insulin-like growth factor 1, IGF-1 yang tinggi akan risiko kansernya tinggi. Anjuran diet bilang batasi asupan gula. Ini penelitian menarik yang diambil oleh bimbingan saya, Serafina. Saya arahkan buat count sugar. Jadi menghitung asupan gula, tapi dari minuman kemasan ataupun yang diseduh. Jadi ditanya luar biasa banyak. Nggak mempedulikan dari makanan ataupun snack, tapi dari minuman aja. Karena kalau makan dari snack mungkin kalian bisa kendalikan toh. Tapi kan kalau dari minuman mungkin belum tentu. Apalagi sekarang 3.000 dapat satu gayung. 2.500. Bisa share jadi berdua. Bisa buat mandi. Nah, banyak banget. Nah, ini dibatasi 10% dari total kalori sehari. Jadi kalau kalori harian kalian taruhlah 2.000, maka 200 dari gula maksimal. 200 kalori. 200 kalori datang gula berapa gram? Ini kalau tweet saya tadi pagi jam 8:30. Ada yang tanya, terus saya harus ngurangin gula berapa banyak, Pak? Nah, jawabnya adalah 10% minimal, maksimal 10%, maksimal 200 kilokalori kalau 10%-nya adalah dari 2.200 kilokalori. Maksimal berapa gram kalau 200 kalori? 50 gram, 200 bagi 4 ya. 50 gram. 50 gram dari gula. Kalau di URT kan 50 gram, kurang 50 gram gula.
Setengah. Gitu kan? Kan kalau pastikan beli itu untuk berapa sih bagian beli? 50 gram gula itu berapa sendok URG? Pak sendok itu satu porsi es jeruk. Kalau es cuma 2, kalau es jeruk 4. Nah, jadi kalau kamu punya 2 es jeruk, tidak dapat 50 gram sih. Padahal kan harapannya dia sehat tuh minum es jeruk. Saya tahun 4 nggak jauh dari kampus ini. Saya tanya itu, Mas es jeruk? Habis itu, Mas, gulanya bikin aja atau enggak? Ya, itu baru es jeruk loh. Saya ngomong sama Katarina, apalagi es jeruk Pak. Di dalam proposalnya waktu itu dia cuma nulis teh, kopi, jahe. Ingat jahe banyak banget loh. Kalau masih dibandingkan teh, kopi banyak gulanya. Jahe paling banyak. Apalagi susu kental manis sudah ada gulanya, masih ditambah gula lagi kalau kopi. Kalau kalian cermati, jadi mulai dicermati. Nah, ini sugary drinks dan yang lain itu perlu dibatasi ya. Kemudian pemanis buatan, ini ada 8 kelompok pemanis buatan, mereka tergolong GRAS, jadi secara umum aman kalau secukupnya. Sama kayak vetsin, seberapa banyak? Secukupnya. Tapi kalau kamu beli di warung soto, ya vetsinnya akeh banget. Ya toh? Tapi ini bukan bicara tentang vetsin, kita bicara tentang pemanis buatan. Termasuk ini. Tadi malam gara-gara tweet ini, banyak yang meng-cancel pemesanan stevia cair. Ada yang konsumsi di sini. Stevia cair ada. Tapi tahu dia tetes atau 2 tetes itu. Ternyata walaupun sejak dari FDA bilang dia aman, tapi penelitian yang saya coba acu ini, yang ini ternyata bikin ribet di salah satu base di Twitter kemarin, ternyata stevia termasuk yang berisiko ke arah kanker, khususnya aspartam sama asel sulfat. Perhatikan betul, karena ada merek cola tertentu yang pakai itu, yang kemarin ditarik. Ingat ya, ada ya yang sugar free. Ya, kalengnya warnanya kalau nggak salah abu-abu. Versi yang abu-abu. Saya cari waktu itu di Super Indonesia, nggak ada. Kan saya mainnya ke sana. Kalau cari itu nggak ada. Udah ditarik. Tapi kemarin ada lagi, tapi di warung Indojuli. Itu ada. Alfa beta ya. Itu ada ternyata. Jadi memang ditahan dulu sepertinya, terus dirilis lagi setelah isunya selesai. Ada. Kamu lihatlah, pemanisnya sebagai sugar free-nya, gantinya sugar dia pakai asal sulfam atau aspartam atau sakarin, siklaman dan yang. Terus kemudian protein tadi sama ya, ketika digoreng, dibakar dan yang lain ada kaitannya sama produksi HCA, HPA. Terus kemudian di sini ini lucu. Ada yang menarik di sini ketika hasil riset dilakukan. Ketika dilakukan di hewan, pembatasan protein di hewan ternyata akan menurunkan IGF. Kalau menurunkan IGF, maka slowing tumor. Ya, di hewan. Tapi kalau di manusia, orang. Karena semester depan, teman-teman semester 6, di semester 7 kalian akan belajar dietnya cancer. Dietnya cancer adalah tinggi protein, tinggi energi. Ya, jadi untuk orang dengan cancer justru asupan proteinnya ditingkatkan. Ya, di sini protein restriction is not appropriate untuk orang lansia dan orang yang menjalani treatment cancer di usia berapapun. Di sisi lain ada peningkatan kebutuhan karena TKTP. Ya, tapi kalau di hewan itu bisa, tapi kalau di manusia tidak. Nah, disarankannya membatasi red and processed meat sama coba plant based proteinnya ditingkatkan, yang penting protein.
Plant-based protein. Apa itu plant-based protein? Salah satunya adalah dari kedelai. Ada yang pernah dapat wacana bahwa kedelai bikin kanker payudara? Pernah dengar? Belum, belum. Ini baru dari saya doang berarti kedelai. Bu Ida. Nah, kalau memang pernah juga, saya mencoba meluruskan hoax bahwa kedelai itu mengandung isoflavon sama estrogen. Isoflavon itu memang bisa menyebabkan kanker payudara, tapi pada hewan. Jadi hewannya kan. Kemudian ada citologi, di mana ada orang perempuan kena kanker payudara setelah di recall, oh ternyata kebanyakan itu susu kedelai ketiga, bukan citologi aja. Ya, di manusia itu justru tidak berbeda. Nah, yang bermasalah ketika kalian konsumsi susu kedelai atau sebenarnya terminologi yang itu adalah sari kedelai apa? Yang bermasalah dari konsumsi sari kedelai berlebih apa? Gula. Itu tinggi banget buat nutupin aroma langsung sama rasa kedelai yang mungkin nggak begitu enak. Jadi pengendalian gula yang berlebih. Ya, tapi gula di depan. Kalau kedelainya enggak. Tapi kan nggak ada yang anyep ya. Ada. Susu kedelai Bu Ida yang anyep. Ada. Anyep. Ini memang rasanya anyep. Oh, tahu. Nah, silakan pilih itu. Saya belum di-endorse karena saya enggak. Oke. Kemudian sayuran dan buah nampaknya gimmick ya. Banyaklah konsumsi sayur buah. Ini pesan dari zaman Soeharto. Tapi ternyata asupan sayur buah itu memberikan antioksidan sama fitokimia yang semuanya ini berhubungan baik dengan pencegahan aneka macam kanker. Disampaikan bahwa asupan buah 2 cups atau sayur 2,5 cup. Tapi kalau Kemenkes kita bilang buah minimal 150 gram, sayur minimal 350 gram atau 250 gram. 150 sampai 250 gram. Jadi kalau mau pisang ambon yang gede itu boleh. Apel yang gede 1, jeruk malam 1 sampai 1,5 sampai 2. Buku karena kan banyak yang dibuang kan, manggis 3. Kok banyak Pak? Lalu kamu nggak makan kulit? Yang dimakan kan di sini tuh Pak. Jadi ya edible kan 150 paling. Terus kemudian vegetarian sama vegan plant-based diet. Ternyata plant food yang makanan dari tanaman, dari nabati itu bisa punya anti-cancer properties, mencegah inflamasi peradangan, perubahan gen sama hormon. Ini semuanya baik untuk pencegahan kanker secara umum. Dia membuat berat badanmu turun, mencegah obesitas, sama meningkatkan rasa kenyang. Terus kemudian aktivitas fisik kaitannya sama kanker itu sejak prevention, treatment ataupun survival. Jadi kalau teman-teman ada yang punya kanker, nah, salah satu rekan baik saya dia kena kanker sakit sudah menyebar ke payudara, tetapi sel kemoterapi bersih. So kanker bisa pulih, bisa sembuh, bisa hilang lewat terapi yang baik, rutin teratur, obat-obatan sama gaya hidup yang baik. Bisa hilang. Jadi buat teman-teman yang keluarganya terpapar kanker, putus asa kata putus. Masih saja. Ya, jadi untuk survival. Nah, orang-orang yang survival seperti itu, penyintas kanker, aktivitas fisik itu bisa membantu perbaikan kesehatan secara umum. Dia regulasi
seks hormon seperti testosteron ataupun estrogen, insulin, prostaglandin yang menyebabkan peradangan itu bisa dikendalikan betul, dan sebisa mungkin semampunya seperti apa beraktivitas fisik untuk mencegah atau dalam pengobatan atau sudah cancer. Ini manajemen secara umum, tapi nanti kalian akan bicara di sini di semester depan. Dietetiknya. Bicara tentang prevent defisiensi gizi, minimalkan berat badan, menurunkan berat badan, kemudian asupan protein dan cairan cukup, keamanan pangan karena orang dengan kanker lebih riskan terkena masalah kesehatan, dan menyelesaikan masalah-masalah gizi yang lain. Seperti almarhum mertua saya, dia mengalami diare, dia mengalami taste change, jadi asupannya kurang karena nggak nafsu makan. Bagaimana gizi mengatasi hal? Ya, ini semester depan kita bicaranya. Itu yang bisa saya sampaikan, telat 3 menit, mohon maaf. Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya? Nah, Mbak, silakan. Saya itu ada saat ini, cuma ada semua. Nah, itu kan termasuk. Nah, itu kira-kira pada masalah makanan seperti apa yang bisa terkait Umurnya di bagian mana? Masalahnya kita itu panjang banget, luar biasa panjang itu. Ada di mana tumor itu kan? Itu kebanyakan tumor atau kanker di pencernaan kita itu adanya di kolon. Kebanyakan di segmen ginjal mengira. Kebanyakan ada di kolon. Kolon itu tempat khusus besar, tempat adanya pembusukan dan yang lain. Jadi ketika kamu mengambil itu, gitu ya. Karena kalau di usus halus itu kan dia cuma penyerapan zat gizi doang toh. Habis itu kan lama di kolonnya. Usus halus juga lama. Di kolon lah yang lama. Maka apa yang kamu makan akan bertahan lama di kolon. Kalau kamu BAB-nya teratur, makan seratnya teratur, cairannya teratur, kan berarti ekstranya cepat, dibuangnya teratur, sehingga karsinogen apapun cepat keluar gitu loh, nggak sempat terpapar ke sel, ya kan? Makanya semakin jarang kalian BAB, semakin jelek diet kalian, semakin tinggi risiko kanker kolon khususnya, risiko kanker kolon, karena paparan sampah dalam tanda kutip lama. Kamu nyimpen sampah, piungan aja nggak mau menerima sampah. Kok paham ya, nampak itu. Sehingga banyak orang anak usia sekarang muda-muda terpapar kankernya kanker kolon. Karena apa yang dimakan tidak dikontrol, BAB-nya juga kurang karena aktivitas kurang, seratnya kurang, cairannya kurang, dan mungkin ada masalah. Ya, itu berbagai macam. Kalau kankernya ada di usus besar, kalau kankernya ada di usus besar ya, ketika itu diambil, darahnya pembusukannya dengan. Kalau kankernya di usus halus, ketika usus halusnya direduksi, dipotong di tersebut, maka penyerapan zat gizi yang terjadi kan fungsinya kan tidak tiap tadi. Maka tadi saya tanyakan dulu, ada di mana kanker itu? Karena penanganan kanker itu akan mempengaruhi organ yang terkenal. Ya, manajemennya akan. Terus bagaimana problemnya apa? Gizinya terganggu, bisa konstipasi, bisa diare, gitu ya. Maka ya, dietnya bagaimana ya? Dia tidak melukai kulit. Karena kalau dia ya kankernya dulu dia kankernya dulu ditangani juga. Saya belum bisa kasih karena nanti faktor lagi sama dia tadi. Tapi kalau misalnya dulu ya diperhitungkan, apakah nanti akan di kemoterapi salah satu suami dari perusahaan itu meninggal karena kanker, kalau itu menangani yang tidak terkepala itu karena
sudah menyebar di seluruh dalam dan nggak mungkin itu dipotong. Begitu banyak lokasi lampu. Mungkin sebelum pandemi beliau berkurang. Nah, kemarin ya yang kasus. Tapi kalau misalnya cerita ya itu ada penelitian sendiri. Tapi obat-obatan tertentu yang menekan perkembangan sel kanker sehingga jaringannya kalau bentuk dengan tumor, tapi kalau tumor mungkin ya saya nggak punya komunikasi tapi kalau tumor kita lihat itu kalau yang perhatikan dulu dan ada sebaliknya dulu atau satu ada yang hanya itu analogi kalau tumor ini pengambilan jaringan tadi mengganggu jaringan sehat kalau itu mengganggu fungsinya kalau fungsinya terganggu ya seumur hidup pola makannya apa yang dimakan tidak bisa lagi makan dan konteks dengan pas karena lagi kan penerapan dan terganggu proses fermentasinya juga. Dan secara mungkin karena kalau usus besar itu di situ ada banyak sekali probiotik. Probiotik itu yang tidak besar. Kalau usus besarnya bermasalah maka probiotik sedikit akhirnya ke tubuh ini. Bicaranya lebih banyak. Tapi itu asumsi. Maksudnya progresivitasnya. Kan kamu nggak bisa memprovide informasi dengan lengkap ya, jadi nggak bisa dibahas lengkap. Tapi itu bisa didiskusikan seperti ketika kita bicara dietnya harus seperti apa? Karena yang kita belum dapat rujukannya juga. Jadi karena kalau banyak membebani saluran pencernaan juga. Nah, yang saya sampaikan hari ini ya semoga bisa diterapkan tadi. Coba kurangi gula, coba kurangi produk-produk yang diproses seperti tadi dan yang lain. Oke, ada lagi? Sudah? Ya cukup? Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tidak bermaksud satu kata pun yang saya sampaikan untuk menyinggung teman-teman dan keluarga yang terpapar. Saya juga berasal dari keluarga yang terpapar. Harapannya informasi hari ini membuat kita jadi lebih bijak lagi terkait dengan pola makan aktivitas kita juga. Terima kasih, selamat siang.